kalau kita misalnya mau menyelesaikan satu persoalan, kan kita perlu kecerdasan nih. Kita mengakses kecerdasan yang mana nih? Kecerdasan yang datang dari satanik, iblis, sehingga kita tetap menang, tapi mengalahkan orang. Kita hidup dalam penderitaan. Ini kan akibat kita ada di hidup di 3 dan 4. Aku 3 dan aku 4 yang dimengaruhi dan dikuasai oleh kecerdasan yang namanya setan dan iblis di jalur B gitu. Ini yang disebut menuhankan, menyembah setan itu gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, masih melanjutkan episode yang seru ya. Kita bicara tentang jin. Kita udah bahas tentang jin secara entitas, dan kita akan melanjutkan. Ternyata ada pemahaman yang di sisi lain tentang jin, yaitu jin sebagai kecerdasan. Tetapi sebelum kita mulai, selalu kita mau mendisklaimer bahwa kita ini pembelajar yang kita selalu melihat dari sudut pandang yang mungkin tidak umum, atau mungkin dari perspektif yang sesuatu hal yang dari subjektivitas secara pengalaman. Tetapi mari jadikan ini sebagai ajang untuk memperluas pengetahuan. Setidaknya kita bisa ngelihat banyak hal yang sudut pandang yang belum kita ketahui. Jadi saya rasa kita selalu punya spirit tentang sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, dan mari kita terus bertumbuh dan belajar. By the way, apa sih jin secara kecerdasan? Dan ini akan menjadi yang menarik ya, tentu saja ya. Kita langsung aja ke Mas Sony. Silakan, Mas. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bahas tentang jin secara kecerdasan. Jadi jin itu kan artinya tersembunyi ya, tersembunyi. Jadi waktu itu di Quran disebutnya ya apapun yang tersembunyi disebutnya jin aja gitu. Padahal jin secara tersembunyi dalam bentuk sosok, atau kemarin kita bahas makhluk di dimensi yang lain. Atau jin juga bisa berarti kecerdasan yang tersembunyi gitu. Atau dalam bahasa kita sebut genius gitu kan. Genius itu kan juga artinya kecerdasan yang tersembunyi. Nah, kita perlu tahu bahwa Allah itu, Tuhan itu, Aku Satu itu adalah kecerdasan yang tanpa batas gitu ya. Nah, kecerdasan tanpa batas ini kemudian mewujud menjadi kecerdasan juga gitu. Kalau mau lihat kecerdasan itu, lihat aja di DNA itu. DNA itu kan isinya kecerdasan, bisa membawa sifat-sifat dan segala macam. Cuman dari DNA aja. Lihat aja dari misalnya biji padi sama biji jagung gitu. Kalau lihat kan bentuknya beda, tapi kalau di dalamnya ditumbuh kan nggak ada apa-apanya sebenarnya. Oh, yang satu bisa ngasilin padi, yang satu bisa ngasilin jagung, itu kan kecerdasan gitu maksudnya. Nah, karena Tuhan itu sumber kecerdasan tanpa batas, maka di alam semesta ini juga ada kecerdasan-kecerdasan yang tidak terlihat gitu. Tidak terlihat. Nah, ini akan mempengaruhi kita gitu, Kang Abu. Nah, ini kita harus tahu cara mainnya gimana nih. Jadi, kecerdasan yang tanpa batas yang Tuhan alirkan ke Aku Satu, Tuhan Dua Aku Satu ya, ke Aku Dua maksudnya, itu berarti aliran dari Tuhan yang sifatnya malakut gitu. Ya. Sementara kecerdasan yang Tuhan alirkan ke Aku Tiga dan Aku Empat, itu sifatnya disebut sebagai iblis atau setan gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi boleh saya gambar Kang Abu di sini? Ya. Jadi ini kaitannya sama perbedaan antara aliran dari Aku 1, 2, 2, 3 gitu. Iya, betul. Nah, misalnya ini Aku Satu ya. Oke. Atau Tuhan gitu. Nah, Tuhan ini misalnya roh kita nih, diri sejat. Sorry, ini kita nih misalnya. Ini kita nih. Ini saya, aku lah ya. Nah, Tuhan itu bisa mengalirkan kecerdasan. Ini Aku Dua misalnya. Sorry, ini Aku Dua. Ini Aku Tiga. Ini Aku Empat. Tuhan itu bisa mengalirkan kecerdasan tersembunyi ya, kita nggak tahu ya, tapi bisa ada kecerdasannya
kalau aliran kecerdasan itu ke aku 2, sehingga ini bisa mengendalikan aku 3 dan aku 4, aliran kecerdasan ke aku 2 itu disebut sebagai kecerdasan malakut gitu. Oke. Nah, jadi yang disebut ini jin juga nih, jin. Namanya kecerdasan tersembunyi gitu. Nah, orang-orang yang sudah sampai ke aku 2, maka dia akan mendapatkan fasilitas malakut. Ini udah kalau misalnya kita udah sampai ke kiamat, berarti kiamat 2 tuh ya. Kiamat 2 dan 3 itu akan mendapat kecerdasan malakut. Makanya di dalam Al-Quran, misalnya di surat Lailatul Qadar, Al-Qadar 197, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi ada malaikat-malaikat yang diturunkan gitu kepada manusia yang sudah sampai di aku 2 atau mengalami pencerahan, itu akan diturunkan kecerdasannya atau fasilitasnya ke aku 2 gitu. Sehingga nanti hidupnya akan dibantu oleh Tuhan melalui fungsi-fungsi malaikat ini. Nanti kita bahas apa itu malaikat gitu ya. Oke. Nah, jadi dia akan hidup dibantu oleh malaikat. Dan tugas malaikat itu adalah membantu manusia. Dan ketika yang namanya malaikat atau jin dalam bentuk kecerdasan di aku 2 itu turun, maka itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Gitu. Yang tadinya kita hidup itu tidak punya fasilitas itu, begitu kita sampai aku 2, kita akan dikasih fasilitas malaikat. Sehingga disebut sebagai hidup itu aliran. Misalnya sebagai contoh, para nabi utusan Tuhan didatengin malaikat Jibril gitu. Itu bukan berarti ada sosok Jibril datang begitu, bukan. Dia karena sudah sampai di aku 2, dia mendapat fasilitas Jibril gitu. Yaitu bisa menjabarkan seluruh ayat-ayat, petunjuk-petunjuk, maksud-maksud Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan yang nggak ada tulisannya gitu. La sautun wala harfun. Dalam bahasa Ajam di surat 16, 102. 101, 102, 103 gitu. Di surat 72 ayat 26, 28 diturunkan Jibril kepadamu gitu. Jadi ini namanya jin juga gitu. Tapi dalam bentuk yang malakut. Jadi kalau dibilang malaikat turun, itu bukan turun pakai sayap gitu, terbang keplek-keplek gitu. Kayak bukan, artinya diturunkan fasilitas ke dalam diri kita gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Ini banyak banget nih malaikat, nggak cuma 10 gitu ya. Tapi nanti kita bahas malaikat yang 10 gitu. Oke? Nah, ini fasilitas. Tetapi sebagian besar manusia yang sekarang ada di aku 3, yaitu di jiwa, kita udah nggak perlu bahas lagi ya aku 3 ini, atau di tubuh fisik atau pikiran, itu kecerdasan yang Tuhan turunkan itu di sini dan di sini. Itu namanya iblis dan setan gitu. Makanya disebut ini nafs. Begitu ada nafsu atau keinginan, maka akan ditunggangi oleh iblis dan setan gitu. Di 2252 dibilang bahkan Nabi pun kalau punya keinginan, di aku 3 dan aku 4 akan jadikan pintu masuk dari setan itu gitu. Nah, jadi setan di sini adalah jin atau kecerdasan tersembunyi yang bermain ya, quote unquote bermain di level aku 3 dan aku 4. Dan setan ini adalah ya berasal dari Tuhan juga, utusan Tuhan. Tuhan terbebas dari dualitas kan. Bukan hanya malaikat yang diutus Tuhan. Setan pun itu diutus tuh artinya bukan dikirim kayak dikirim gitu. Ya memang udah ada di sistem kita gitu. Konsekuensi dari sistem semesta. Dari sistem semesta gitu. Oke. Kalau kamu ada di aku 3 dan aku 4, ya fasilitas yang kamu dapat adalah fasilitas iblis dan setan. Begitu punya keinginan, pasti ada unsur ditunggangin sama iblis dan setan gitu. Oke. Di 1983 dibilang Allah mengutus setan gitu. Ya, arsalan betul. Jadi setan itu diutus Tuhan juga gitu. Dan malaikat juga gitu. Beda di aku berapanya aja gitu. Kalau kita ada di aku 3, ya kita dapat fasilitas setan dan iblis gitu. Dan setiap kali kita punya keinginan, punya kehendak, kemauan, pikiran di sini akan pasti ditunggangin oleh setan itu.
Oke. Jadi ini bukan sosok ya. Kalau kemarin kita bahas jin adalah makhluk di dimensi lain itu sebagai sosok makhluk yang punya bumi atau badan fisik yang berbeda dengan kita sekarang bahas jin sebagai kecerdasan di semesta ini. Oke. Yang bermain di level tergantung aku 2, aku 3, aku 1. Kalau kita bisa banyak surat di Al-Quran misalnya di 38 ayat 71 sampai 84 atau 15 39 sampai 82, surat 7 ayat 16 sampai 17, aku akan menyesatkan mereka semuanya gitu. Kecuali hamba-hambaku yang Mukhlis. Mukhlis itu artinya udah ada di aku 2 gitu. Apa sih mukhlis itu? Yang sudah melepas semua kemauan, keinginan, pikiran, persepsi, emosi, dan segala macam. Udah ngalamin kiamat 2 dan 3 gitu. Jadi dia udah gak punya keinginan yang berasal dari dirinya, tetapi itu semua udah dipasrahkan kepada Tuhan. Dia udah masuk ke areal aku 2. Ini udah gak bisa digoda setan lagi. Setan mainnya ada di aku 3, aku 4 gitu. Kita harus tahu tuh. Gitu. Dan setan itu selalu mengajak kemana? Neraka kan? Neraka itu adalah penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kemelaratan, dan sebagainya gitu. Dia akan selalu mengajak kita ke neraka gitu. Ya. Sementara kalau kita udah masuk ke aku 2, ya yang ada hanya malaikat aliran gitu. Nah pertanyaannya, sebagian besar orang adanya di mana gitu. Makanya di surat 7 179 dikatakan bahwa sebagian besar dari jin dan manusia adanya di Jahanam. neraka jahanam. Bukan neraka sebagai tempat, tapi kondisi karena digoda oleh kecerdasan iblis dan setan. Iblis itu kan artinya putus asa terhadap kasih sayang Tuhan. Setan itu penggoda. Ya kalau kita ada di sini akan terus-menerus digoda dan capek juga digoda terus sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana menghadapi kiat-kiat menghadapi iblis dan setan kalau masih ada di aku 4, aku 3, dan kalau udah di aku 2 atau aku 1 kita terbebas gitu dari itu semua. Bahkan dapat fasilitas malaikat. Jadi jin itu pertama adalah kecerdasan tersembunyi, ada 2. Kalau boleh dibilang nih jalur A sama jalur B gitu. Jalur A sama jalur B. Jalur A adalah yang bermain di level aku 2 yaitu malakut atau malaikat. Malaikat itu bukan sosok tapi kecerdasan yang bisa kita dapatkan sebagai fasilitas di dalam diri kita kalau kita ada di aku 2. Jin dan jin yang lain adalah yang di jalur B adalah iblis dan setan yang bermain ketika kita ada di aku 3 dan aku 4. Selalu mengajak kita ke neraka. Dan di 14, 21, 22 akan berlepas diri kalau kita udah sampai di neraka gitu. Kan bukan salahku gitu katanya gitu. Ya, perkara hisab Perkara hisab telah terjadi, dia akan ya udah itu kan bukan salahku. Salah kamu ada di aku 3 dan 4. Jadi kita tuh akan ada selalu di lingkaran neraka kalau kita nggak lulus dari sini nih. Dan akan selalu jatuh lagi, digoda setan jatuh lagi gitu. Kira-kira gitu. Oke, thank you Mas. Aku akan mendalami nanti next untuk ngomongin si kecerdasannya lagi. Bang Dame. Ya. Silakan. Saya mau, apakah ini namanya melengkapi atau mempertajam, ya nanti silakan teman-teman yang melihat gitu. Kan aku 2 ini familiar dengan kita, umumnya kita. Kalau kita coba ganti aku 3 ini kan yang sekarang disebut sebagai ego ya. Pokoknya maunya saya begini, hawa nafsu yang besar, kadang-kadang menabrak sesuatu. Begitu kita ikutin itu, memang akan ada tentara-tentara ataupun kecerdasan, sekarang kita pakai terminologinya, yang akan mensupport itu. Ya, jadi dia, nah ini kan, kalau kita mau melihat dari bawah apa dari atas gitu, kalau dalam konteks tadi yang dijelaskan Mas Sony kan, ketika kita dominan di aku 3, maka dialirkanlah kecerdasan genius tadi itu dengan karakter, dengan kecenderungan ablasa, iblis, sampai satanik gitu. Nah setan ini apapun yang membuat kita jauh dari kasih sayang.
Gitu Kang Abu. Nah, sementara kalau yang di aku dua ini, gimana kita mengakses aku dua ini? Ya kan? Di tempat lain kadang saya nyebut ini aku dua ini kolbu Kang Abu. Kolbu atau roh gitu, kolbu. Pada saat kita jernih, hening, tenang, nah otomatis di situ bermunculan tuh ide-ide kreatif. Bermunculan apa saja nggak kita bisa bendung. Gitu. Kan biasa kan orang, ini keinginan gue sebagai ego atau ini dikehendaki oleh Tuhan gitu. Kalau aku ngotot melakukan tujuan ini yang datang dari egoku, nafsuku, aku tiga ini, ya kita kreatif juga. Kan kalau kita mau kepoin orang kan kreatif juga gitu. Tapi yang bekerja itu kan sataniknya. Ini kalau kita bawa kepada panggung, misalnya panggung politik, panggung bisnis, ini kreatif banget ini. Kecerdasan jenius banget. Pokoknya gak ada gimana caranya gue jatuhin dia. Dialirin juga kan. Tapi kan ada konsekuensinya, penderitaan, kesengsaraan pada ujungnya. Tapi kalau yang aku tiga ini, misalnya gini, saya nggak tahu saya mau ngapain nih Tuhan gitu. Kuserahkan padamu gitu, pasrah gitu. Engkaulah yang beri aku kehendak, tujuan, niat, apapun gitu. Pada saat kita berserah seperti itu, tiba-tiba datang kreativitas, dialirkan, yang luar biasa. Saya nangkapnya gitu Mas Sony. Nah, atau kalau kita misalnya mau menyelesaikan satu persoalan, problem, kan kita perlu kecerdasan nih. Kita mengakses kecerdasan yang mana nih? Kecerdasan yang datang dari satanik, iblis, sehingga kita tetap menang tapi mengalahkan orang. Iya kan Kang? Ya, tuh. Kalau kita masuk ke dunia politik atau bisnis atau kehidupan secara nyata ini kan ada itu, udah dibangun pakem. Pokoknya kalau nggak gua menang, kalau gua nggak yang menang ya gua kalah. Sikut sana sikut sini. Ini itu kan masuk mewarnai semua ini. Itu bentuk kecerdasan, bahkan dijadikan ideologi. Dijadikan satu sistem. Bahkan agama pun ayat-ayat itu bisa kita dipakai sama aku tiga. Mau gua pakai ayat ini untuk memanipulasi mereka gitu. Pakai ayat Quran juga, kitab suci. Menyesatkan paling gampang tuh pakai kedok agama dan pemimpin agama. Sekali kena yang kena banyak banget. Figur otoritas yang sangat bisa membuat kepercayaan yang tinggi kan. Iya. Jadi misalnya seorang sales gitu, yang dia dapat target harus mencapai sekian, padahal sebetulnya ini barang ini gue jual secara kesehatan juga repot dia bakal. Pokoknya yang penting tercapai target. Ada juga pengaliran kreativitas. Nah tapi belakangan kalau sudah kita mengerti begini, jadi agak berhati-hati nih Mas Sony. Aku mau ikutin aku tiga saja, atau aku tiga ini manut sama aku dua. Bahkan aku dua benar-benar dialirkan sama aku satu, Allah. Nah syariat Islam itu kan juga sebetulnya kan bisa setan masuk ke situ. Iya bisa. Bangga diri, kemudian sombong. Oh iya betul. Merasa paling suci gitu. Sehari-hari ini. Oke, thank you Bang Damai. Ini menarik ya dengan aplikatifnya. Nah, aku mau ngomongin lagi tentang kecerdasan Mas Sony. Terus kalau malaikat sama iblis atau setan itu adalah kecerdasan juga, apa sih sebenarnya basic fundamental antara malaikat sama iblis setan, kecerdasannya itu di mana gitu? Karena kan pasti punya fungsi yang berbeda dengan kalau aku satu ke aku dua aktifnya adalah malakut, tapi di 3 dan 4 itu aktifnya adalah iblis dan setan. Nah, sementara dua-duanya ini kecerdasan, apakah saling melengkapi atau seseorang harus melalui fase iblis setan dulu untuk nanti pelan-pelan ke malaikat gitu? Gimana tuh Mas? Iya, jadi itu kan dualitas ya. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat hanya sumber yang bagus-bagus aja, karena kan nggak ada sesuatu di luar dia, semua harus terjadi di dalam dia.
Jadi kalau ada kecerdasan yang sifatnya malakut tuh artinya tunduk dan patuh kan. Pasti ada kecerdasan yang lain gitu. Karena kan itu paradoks, dualitas. Kecerdasan yang lain itu terjadi karena kita punya ego. Di aku dua kan awalnya gitu kan. Karena kemarin kita bahas tentang Dajjal, melahirkan separate self yang punya pemikiran sendiri, perasaan sendiri, persepsi, pengen hidup mau-maunya sendiri gitu kan. Akhirnya inilah yang bisa dimasukin sama kecerdasan yang dualitas yang lain, yaitu tadi iblis dan setan itu. Jadi bukan melengkapi, tetapi ya itu dualitas gitu. Yang keniscayaan yang harus kita tahu. Kita harus tahu cara mainnya gitu. Sebagai pemain kita harus tahu nih cara mainnya gitu. Jangan terus kemudian kita ikut dualitas yang istilahnya ada yang diridhoi ada yang enggak. Kalau boleh dibilang pakai terminologi begitu, karena Tuhan itu kan maha mengasihi, sangat sayang, kasih dan menyayangi rohnya gitu. Nah dia nggak mau rohnya itu dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam pertikaian, permusuhan, perselisihan, pertengkaran, pembunuhan, semua itu kan terjadi di aku 3 dan aku 4 yang dipengaruhi oleh kecerdasan jalur B itu kan, yaitu iblis dan setan. Kan Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Ya. Tuhan maunya kita hidup tenang, damai, bahagia, sejahtera, ya kan? Hidup nggak berkesusahan, selalu mendapat energi yang bagus, nggak dalam kondisi melarat gitu misalnya gitu ya. Nah tapi karena kita hidup nggak tahu aturan Tuhan, nggak tahu cara mainnya gimana, dan kemudian mengikuti begitu ada keinginan diikutin, timbullah misalnya sebagai contoh keserakahan gitu. Udah dapat sesuatu serakah gitu. Serakahan itu bisa mengambil hak orang kan. Terjadilah permusuhan, perselisihan, terjadilah berantem, peperangan, bahkan negara sama negara lain perang. Yang tadinya damai-damai aja, jadilah penderitaan, satu ngebom yang lain, ngebom nuklir, ngebom apa. Kita hidup dalam penderitaan. Ini kan akibat kita ada di hidup di 3 dan 4, aku 3 dan aku 4 yang mengaruhi dan dikuasai oleh kecerdasan yang namanya setan dan iblis di jalur B gitu. Ini yang disebut menuhankan, menyembah setan itu gitu. Oke. Di surat Yasin kan di surat 30, kamu boleh baca tuh? Boleh 36 ayat 70, 60. Oh ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Nah, menyembah setan tuh maksudnya itu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Menyembah setan artinya sebagai contoh gini. Di surat Al-Baqarah surat 268, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan gitu. Supaya kamu pelit dan tidak bersedekah gitu. Ya kan? Lalu kamu jadi orang pelit karena hidupnya di aku 3 dan aku 4 gitu. Lalu karena pelit, hukum tabur tuai yang jalan, hukum pertukarannya jalan, akhirnya kita hidup kesusahan kan? Adalah di dalam kemelaratan gitu, karena kita nggak pernah memberi, hukum alirannya nggak jalan gitu. Karena ada pengaruh setan yang membuat kita jadi pelit gitu, nggak bersedekah gitu. Kita ada di aku 3 dan 4, nggak tahu cara mainnya gimana. Akhirnya kita hidup dari hidup ke hidup lagi, bangkit lagi, mati lagi, hidupnya melarat terus gitu. Kan kita ada di dalam neraka itu. Gitu. Iya. Nah, apakah itu salahnya setan gitu? Apakah itu salahnya Tuhan? Kok dikirim setan ya ke gue gitu? Kenapa nggak dikirimin malaikat? Nah, itu kan fasilitas. Kalau kamu ada di 3-4 yang dikirim ya diutusnya yang setan lah gitu. Kan itu permainannya begitu gitu. Iya. Kenapa sih Tuhan nyiptain setan? Loh ya emang dualitasnya begitu gitu. Bukan saling melengkapi, bukan. Kita harus tahu cara mainnya gimana gitu. Ya, rule of game-nya ya begitu. Iya, harus lebur dan pindah ke aku 2 gitu. Kalaupun nanti masih di aku 3-4, cara ngadepinnya gimana gitu. Harus tahu sih. Jadi bukan berarti di aku 3-4 kita nggak bisa menghadapi kecerdasan ini, menghandle kecerdasan ini yang baik, bisa juga. Tapi yang benar-benar udah terbebas, yang muklis itu di 153942 itu
adalah yang udah pindah ke aku 2. Ayo deh buru-buru pindah yuk ke aku 2 supaya kita nggak dijebak lagi dan dipengaruhi oleh kecerdasan di jalur B ini gitu, kira-kira gitu. Dan untuk waspada, kecerdasan setan, iblis, dan malaikat, indikator parameter kewaspadaan kita supaya kita nggak terjebak gimana, Mas? Setiap ada keinginan, setiap ada pikiran, pasti ditunggangin gitu. Maka kita pertama kali harus memasrahkan semua keinginan, kepentingan, memasrahkan semua pikiran, memasrahkan segala-galanya untuk bisa, kalau di Quran dibilangnya, kalau kamu digoda setan mohonlah perlindungan kan gitu. Apa banyak kan ayatnya, 23 ayat berapa? 90 97, 98. 97 98. Robi hamazati sayatin gitu. Auzubika Robi ayat Ayat turun. Jadi kalau ini mau mintalah perlindungan yang benar adalah dengan memasrahkan akar dari pintu masuk dari setan itu di aku 3, yaitu tadi nafs itu, keinginan itu dipasrahkan. Bukan sekedar ngomong-ngomong auzubillahi minasyaitonirrajim gitu di mulut, bukan, tapi harus di keinginan itu. Aku punya keinginan, aku timbul pikiran di aku 4, aku 3, aku 4, ini pasti ditunggangin nih. Aku pasrahin dulu deh sebelum akhirnya aku bisa bener-bener pindah ke aku 2 gitu. Kalau udah di aku 2 tuh udah zona aman. Oke. Karena memang dia udah memasrahkan segala keinginannya gitu. Tapi kalau masih up and down, sadarin aja. Setiap punya keinginan, setiap punya ini, jangan sampai ini ditunggangin gitu. Oke. Gitu sih. Thank you, Termasuk keinginan yang judulnya baik-baik loh. Iya. Keinginan pengen dekat dengan Tuhan, tapi judulnya kan bagus tuh. Makanya sebenarnya setan yang paling ini tuh yang ngumpet di kebaikan gitu. Iya, keinginan ingin terus bertambah, sedekah gitu ya. Padahal kecanduan misalnya. Nah, ya. Ya oke. Ya gitu. Itu menarik. Makin tipis. Oke. Bang Nape mau menambahkan sesuatu? Aku hanya kepikiran aja gini, Mas Sony. Kan kalau di polisi itu ada good cop sama bad cop gitu. Jadi kalau mau nangkap penjahat yang itu, cara-cara good cop nggak bagus, nggak dapat gitu, nggak berhasil. Tapi bad cop itu gimana kalau dalam konteks di keluarga? Ini kepikiran aja. Ini anak ini gimana ya mau mendidik dia ini kan gitu. Kalau cara-cara good copnya nggak masuk gitu, nggak berubah nih anak. Tapi kalau cara-cara kasar, ya katakanlah bad cop gitu kan, malah dapat gitu. Nah, saya melihat setan ini kadang-kadang punya misi untuk membuat kita tangguh gitu. Kalau kita ini ya standing ya, justru semakin piawai kita ngadapin setan gitu, tapi bersama Allah. Kan mantan penjahat kan tahu trik-triknya penjahat. Ya kan? Dia mantan bajingan tuh. Nah ketika gimana ngadepin itu, ya kita minta saran sama ustadz yang nggak pernah tahu wilayah itu, ya nggak ngerti dia gitu kan. Nah itu gimana gitu, saya kepikiran itu aja. Karena pasti ada yang bertanya, ini gunanya setan apa? Ya sampai hari ini saya bilang ada gunanya. Ada dong. Ketika dia setan itu nongol dalam dirimu, kamu jadi piawai. Oh setan kerjanya begini nih, kecerdasannya. Iblis begini nih. Dan saya kalau lagi tergoda begini nih akibatnya nih gitu. Ada dong gunanya setan, sorry ya saya. Setan selalu mengajak kepada neraka dan penderitaan gitu. Kalau kita tuh nggak di hidup kita itu nggak dibawa ke penderitaan, ke kemelaratan, kesengsaraan, pertikaian, perselisihan tuh, kita nggak ada dorongan untuk pulang ke aku 2 dong. Justru dengan adanya setan ini kita didorong, itu ada istilahnya pull factor sama push factor untuk cepet balik ke aku 2 supaya kita terbebas dari itu semua gitu. Ya. Coba bayangin nggak ada setan. Yang ada cuma malaikat doang gitu. Kita nggak pengen pulang dong ke aku 2. Makanya kalau setan itu menampil dalam kejadian derita, kan sering tuh derita itu satu booster untuk kembali ke tarikan gitu. Jadi Kalau sadar. Nah itu lagi, itu maksudku. Jadi, nah kalau sudah paham seperti ini, saya setuju tuh tadi, dan saya pakai jalan hidup saya. Kalau saya lagi menderita, ya kalau dulu sih mencak cukup lama gitu, tapi belakangan,
wah ini aku lagi didorong kencang nih untuk bisa kembali sadar gitu, kembali gitu. Jadi makanya bahasanya ya jangan hadapin setannya langsung, oh setan datang nih, Auzubillahiminasyaitonirrajim gitu kan, Allah bagi Ada buaya dihadapin ya, ingin cari pawangnya aja gitu. Oke, thank you Mas Dani, Bang Dame. Aduh menarik ya. Ternyata kita bicara tentang kecerdasan juga penting untuk untuk kita sadari bahwa jin sebagai kecerdasan juga. Tadi Mas Doni sudah dengan sangat indah menggambarkan tentang kecerdasan dari aku 1 ke aku 2 namanya malaikat. Dari aku 1 ke 3 dan 4 itu namanya iblis dan setan gitu. Nah, dalam konteks ini adalah sebuah sistem di mana nggak bisa lepas, inilah aturan main dari Tuhan dalam tanda petik. Sehingga ketika kita mulai menguasai aturan mainnya, maka kita bisa memenangkan permainan. Oleh karena itu, antara iblis dan setan datang dari keinginan, dan itulah kenapa mungkin kalau saya pinjam bahasanya Bang Dame, orang yang takwa itu adalah orang yang waspada. Maka kenapa disebut orang yang paling mulia adalah orang yang takwa? Saya rasa kalau dalam perspektif Jawa disebut eling lan waspodo, supaya kita juga berhati-hati dan selalu alert terhadap si kecerdasan aku 3 dan aku 4 yang diberikan oleh aku 1 ini, tentang bagaimana kita juga selalu alert atau selalu waspada terhadap keinginan-keinginan kita. Terima kasih.